Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah dengan nomor NIM 2108106027 dari jurusan Tadris Biologi A semester 6 UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial atau cara penggunaan virtual lab tentang materi Kingdom Plantae, yang dimana materi ini ada pada kelas 10 tingkat sekolah menengah atas. Sebelumnya, saya akan mengajak kalian untuk melihat LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah saya buat sebelumnya. Jadi di sini LKPD yang telah saya buat yaitu berbasis Problem Based Learning atau PBL, di mana pada halaman pertama ini peserta didik dapat mengisi identitasnya terlebih dahulu, yaitu tentang nama dan kelas. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaan, di mana petunjuk penggunaannya itu yang pertama itu peserta didik diminta untuk mengisi identitas pada lembar LKPD, kemudian membaca petunjuk yang ada pada lembar LKPD dengan teliti. Yang ketiga, baca dan pelajari konsep materi Kingdom Plantae. Jika informasi yang disampaikan oleh guru kurang jelas, maka peserta didik dapat menanyakan hal tersebut kepada guru yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya, peserta didik diminta untuk melakukan kegiatan berdasarkan prosedur yang ada pada LKPD. Selanjutnya yang kelima yaitu peserta didik diminta untuk mengisi data pengamatan atau hasil pengamatan pada tabel pengamatan berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan pada bagian evaluasi. Setelah itu, peserta didik diminta untuk menuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian di sini saya juga menyantumkan CP atau capaian pembelajaran, di mana pada fase E ini peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal ataupun global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan perannya, virus dan perannya, inovasi teknologi biologi, kemudian komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Kemudian di sini juga saya menyantumkan tujuan pembelajaran atau tujuan praktikum pada kesempatan kali ini, di mana tujuannya itu peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri tumbuhan lumut, bryophyta, dan tumbuhan paku atau pterodophyta. Kemudian pada halaman selanjutnya ada ringkasan materi terkait tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian di sini saya juga menyantumkan alat dan bahan sebelum kita melakukan praktikum pada lab maya atau virtual lab, di mana alat dan bahan yang digunakan itu ada smartphone atau laptop, internet, dan aplikasi virtual labnya. Nah, selanjutnya saya juga menyantumkan prosedur kerja. Kemudian setelah prosedur kerja ada tabel hasil pengamatan yang dimana nanti diisi oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan praktikum. Pada hasil pengamatan ini peserta didik diminta untuk menggambar. Sebelum menggambar, peserta didik diminta untuk mengetahui nama tumbuhan lumut atau tumbuhan paku yang ada pada kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik diminta untuk menggambar secara mikroskopik bagian-bagian talus atau tubuh dari tumbuhan lumut dan paku terkait bagian rizoid atau akar, kemudian batang, daun, dan sporangium. Dan peserta didik diminta untuk menjelaskan terkait ciri-ciri yang dimiliki pada tumbuhan lumut atau paku. Kemudian selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi evaluasi atau soal yang telah disediakan pada lembar evaluasi. Di sini saya mencantumkan 4 soal, di mana 2 soal tentang tumbuhan lumut dan 2 soal tentang tumbuhan paku. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terkait
cara penggunaan atau tutorial tentang virtual lab Kingdom Planta yang akan digunakan. Sebelumnya, kalian harus menginstal terlebih dahulu aplikasi virtual lab, di mana aplikasi ini dapat kalian install melalui Google Play Store atau Microsoft Store. Nah, setelah kalian download atau install, kalian bisa melihat tampilan awal, di mana tampilan awalnya itu kita bisa klik play untuk memulai aplikasinya. Kemudian setelah itu di sini ada beberapa fitur atau tools, yaitu terkait kompetensi, materi, virtual lab, dan evaluasi. Karena untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait virtual lab-nya saja, jadi kita klik yang virtual lab. Setelah itu di sini ada 3 praktikum atau 3 materi yang akan dipraktikumkan, yaitu ada terkait tumbuhan lumut dan paku, kemudian ada perkecambahan monokotil dan dikotil, dan yang terakhir itu ada tumbuhan spermatofita. Tapi untuk kesempatan kali ini saya hanya akan membahas terkait tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Jadi kita klik bagian tumbuhan lumut dan pakunya. Setelah itu kalian dapat melihat tujuan pembelajaran atau tujuan praktikum yang nantinya akan dilakukan, di mana tujuannya itu mengetahui ciri-ciri tumbuhan lumut atau Bryophyta dan tumbuhan paku atau Pterodophyta. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui tujuannya, kalian bisa klik lanjut untuk melihat daftar alat dan bahan. Nah, di sini untuk alatnya itu ada gelas beker, silet, kaca preparat, pinset, kaca penutup, kaca pembesar, mikroskop, pipet tetes, dan nampan. Dan untuk bahannya itu ada aquades, lumut daun, dan paku sejati. Selanjutnya kalian bisa klik lanjut untuk melihat kegiatan selanjutnya, di mana pada kegiatan selanjutnya itu kita harus menggunakan beberapa alat-alat keselamatan atau APD yang dapat digunakan sebelum melakukan praktikum. Dimana di sini ada beberapa alat pelindung diri, yaitu seperti masker. Kita bisa geser maskernya, kemudian kita pakaikan ke toko atau animasi yang telah disediakan. Kemudian kita klik just labnya juga. Setelah itu kita gunakan kacamata juga, kemudian glove atau sarung tangan, kemudian ada alas kaki. Nah, setelah sudah, kita bisa klik lanjut untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengambil alat dan bahan yang ada pada rak yang akan kita pindahkan ke meja untuk melakukan praktikum. Di sini kita dapat melihat daftar alat dan bahan seperti yang telah tadi dijelaskan. Ada gelas beker, silet, kaca preparat, pinset, dan lain sebagainya. Nah, sini ada aquades, kita pindahkan ke meja. Kemudian ada tumbuhan paku, ada tumbuhan lumut, kemudian ada pipet tetes, kemudian pinset, kaca pembesar, kemudian ada silet, selanjutnya cover glass, kemudian ada safety slide, kemudian ada nampan, dan terakhir ada mikroskop. Kemudian setelah selesai kita dapat dimana yang pertama itu kita klik lanjut untuk melanjutkan kegiatan praktikum. Nah, sayatan. Nah, setelah mendapatkan sayatan, kemudian ambil lumut dan taruh di atas kaca objek. Kita ambil lumutnya, kemudian kita letakkan ke atas kaca objek. Nah, setelah selesai, kita tarik aquades ke atas gelas beker untuk menuangkan aquadesnya. Kita klik aquadesnya, kita angkat, kemudian kita letakkan. Nah, setelah selesai,
tarik pipet tetes ke gelas beker yang berisi aquades untuk mengambil aquades. Kita tarik pipet tetesnya, kemudian kita letakkan ke atas gelas beker. Setelah selesai, tarik pipet tetes yang berisi aquades ke kaca objek untuk meneteskan aquades. Kita tarik pipet tetes yang berisi aquades, kemudian kita arahkan ke atas kaca objek. Setelah itu, ambil kaca penutup dan letakkan di atas kaca objek. Kita ambil kaca penutupnya, kemudian kita letakkan di atas kaca objeknya. Setelah selesai, klik kaca objek untuk menaruh di kaca objek pada mikroskop. Setelah itu kita klik. Setelah selesai, kita akan melihat tampilan tumbuhan lumut yang dilihat melalui mikroskop. Setelah kalian amati bagian-bagiannya, kalian gambar. Setelah itu kita klik lanjut untuk melakukan kegiatan praktikum berikutnya. Nah, kemudian ini pada tumbuhan paku. Kita klik tumbuhan paku untuk membalikan tumbuhan. Kita klik. Kemudian tarik pinset ke tumbuhan paku untuk mengambil spora. Kita tarik pinsetnya ke atas tumbuhan paku. Kemudian setelah selesai, tarik pinset ke kaca objek untuk meletakkan sporanya. Kita tarik pinsetnya lagi ke atas kaca objek. Setelah selesai, tarik aquades ke atas gelas beker untuk menuangkan aquades. Kita tarik aquadesnya, kita letakkan ke atas gelas beker. Nah, setelah itu kita tarik pipet tetes ke gelas beker yang berisi aquades untuk mengambil aquades. Kita tarik pipet tetesnya ke atas gelas beker seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian tarik pipet tetes yang berisi aquades ke kaca objek untuk meneteskan aquades. Kita tarik ke atas kaca objek. Kemudian setelah selesai, kita bisa mengambil kaca penutup dan letakkan di atas kaca objek. Kita tarik kaca penutupnya ke atas kaca objek. Setelah itu, klik kaca objek untuk menaruh kaca objek ke mikroskop. Kita klik. Nah, setelah itu kita dapat melihat tampilan tumbuhan paku yang terlihat dari mikroskop. Kemudian setelah itu kalian bisa menggambar tumbuhan paku ini ke dalam hasil pengamatan. Kemudian klik lanjut. Setelah itu kalian dapat mengisi tabel pengamatan pada lembar kerja praktikum, dan jangan lupa untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan pada lembar kerja praktikum atau evaluasi yang tadi ada pada lembar LKPD. Setelah itu kita klik selesai untuk menyelesaikan praktikumnya. Kita klik selesai. Kemudian tampilan setelah selesai ini, kita kembali ke menu virtual laboratory yang awal. Kemudian kita klik panah samping untuk kembali. Klik panah samping lagi untuk kembali. Kemudian kita klik keluar untuk keluar dari aplikasi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah tadi saya sampaikan terkait cara menggunakan aplikasi Virtual Lab dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.